wabarakatuh. Nama saya Anet Rena Maya dari SMA Negeri 2 Kalianda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai virus, yaitu materi biologi SMA kelas 10 di semester 1. Ayo kita sama-sama menyimak video materi berikut ini. Mengenal virus part 2. Tujuan pembelajaran. Ciri-ciri virus. Virus bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya, bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Virus memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Virus juga bisa bersifat seperti benda mati. Contohnya, tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan dapat berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Dan yang terakhir, virus berukuran sangat kecil. Cara hidup virus. Virus tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Artinya, jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati, melainkan mengkristal. Sel hidup yang ditumpangi virus itu disebut sel inang. Bagaimana cara virus mengenali inangnya? Yaitu menggunakan sistem Locke atau kesesuaian. Berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi dua, kisaran inang luas dan kisaran inang sempit. Virus dengan kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang. Contohnya virus flu burung yang bisa menginfeksi unggas, babi, bahkan manusia. Sedangkan virus dengan kisaran inang yang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja. Contohnya virus flu yang hanya bisa menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan. Dan juga virus bakteriofag yang hanya bisa menginfeksi bakteri Escherichia coli. Penularan virus dari satu inang ke inang yang lain bisa melalui udara, lendir, air, darah, atau melalui perantara seperti nyamuk. Klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Terdapat dua kelompok virus pada klasifikasi ini. Yang pertama, virus berselubung, yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya, poxivirus, penyebab penyakit jerawat pada alat kelamin. Herpes virus, penyebab penyakit luka menular pada mulut dan kelamin. Toga virus, penyebab penyakit tetelo pada unggas. Rhabdovirus, penyebab penyakit rabies. Paramyxovirus, penyebab penyakit campak. Virus telanjang, yaitu virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya. Contohnya adenovirus, menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan maupun saluran cerna. Picornavirus, penyebab penyakit hepatitis. Reovirus, menyebabkan penyakit gastroenteritis pada anak-anak dan dewasa. Klasifikasi virus berdasarkan asam nukleatnya. Virus DNA, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Contohnya virus penyebab herpes, cacar air atau varicella, saluran pernapasan atau adenovirus, flu babi atau H1N1, dan hepatitis. Virus RNA, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya virus yang menyebabkan influenza yaitu orthomyxovirus, rabies, rhabdovirus, AIDS, retrovirus, gondong dan campak, paramyxovirus, pilek dan demam rhinovirus, serta rubella yaitu taugavirus. Klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Yang pertama, virus penyerang bakteri misalnya virus T. Virus penyerang tanaman misalnya TMP dan Tunglo. Virus penyerang hewan misalnya virus rabies dan flu burung. Dan virus penyerang manusia misalnya polio, HIV, dan flu. Pemanfaatan virus. Virus memiliki selubung yang tersusun dari subunit protein. Protein selubung dari virus ini bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh guna melawan penyakit. Virus juga dapat dimanfaatkan untuk terapi gen melalui rekayasa genetika. Virus digunakan untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Seorang ilmuwan dari Inggris berhasil menginokulasi partikel virus dan mencampurnya dengan senyawa Fe atau besi
untuk membuat kapasitor. Selanjutnya, virus juga dapat dibuat sebagai biopestisida, yaitu pestisida biologis di bidang pertanian yang tidak mencemari lingkungan. Virus juga digunakan untuk memproduksi interferon, yaitu senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel inang. Selanjutnya, virus digunakan untuk pembuatan hormon insulin dengan cara mencangkokkan virus ke dalam gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri agar dihasilkan insulin dalam jumlah besar. Berikut ini beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan berikut ini cara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.